Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Musuh muncul bersama. Menghancurkan. Aliran air seperti suara percikan dipancarkan saat ruang menjadi sangat terdistorsi. Saat suara ini menyebar, riak dari seluruh ruang juga menjadi semakin intens. Melihat segel energi yang menjadi semakin ilusi di bawah riak, mata dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di luar lautan tulang tiba-tiba memiliki kemerahan cerah muncul di dalamnya. Bahkan napas mereka menjadi lebih kasar. Mereka perlahan-lahan menggunakan kekuatan yang lebih besar di tangan mereka yang memegang senjata mereka. Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat ruang yang semakin terdistorsi. Di tengah suara percikan yang aneh, dia bisa merasakan gelombang riak energi yang sangat menakutkan. Jenis riak ini sangat ganas. Itu seperti gunung berapi yang tertekan di kerak. Ada semacam perasaan gila yang tercurah padanya. Menghancurkan. Suara aneh lainnya muncul. Ruang yang terdistorsi tiba-tiba menjadi hening. Tiba-tiba orang bisa mendengar suara ledakan yang aneh. Ruang terdistorsi benar-benar meledak menjadi fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya dengan suara, dentang, muncul seperti kaca yang rapuh. Biaya. Peninggalan kuno telah dibuka. Saat segel spasial diledakkan, mata dari sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya di sekitar lautan tulang segera berubah menjadi merah cerah. Tenggorokan mereka mengeluarkan raungan serakah rendah dan dalam. Tubuh mereka menjadi seperti belalang yang terbang saat mereka bergegas secara eksplosif menuju tengah lautan tulang. Mundur cepat! Dibandingkan dengan orang-orang ini, yang hanya maju ke depan, ekspresi Xiao Yan berubah saat ruang itu pecah. Dia meraih Ziyan di sampingnya dan jari kakinya menempel di dahan pohon. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga bereaksi dengan cepat. Mereka segera mundur tanpa ragu-ragu. Sementara kelompok Xiao Yan mundur, ada juga cukup banyak sosok manusia dari pohon-pohon besar di sekitarnya yang tiba-tiba mundur. Jelas, mereka juga menemukan sesuatu. Selama kelompok Xiao Yan bergegas kembali, fragmen segel spasial yang telah terbentuk dari ledakan tiba-tiba berhenti. Segera, orang bisa mendengar bang yang keras. Kekuatan spasial yang liar dan keras yang akan menyebabkan bahkan seorang elit Douzun merasakan jantung mereka berdebar-debar, tersapu ke segala arah seperti badai. Mereka yang tercepat untuk menyerang adalah yang pertama diserang olehnya. Dalam sekejap mata, mereka ditelan badai. Segera, tangisan sengsara yang tajam bergema di lautan tulang ini dengan cara seperti riak. Riak spasial yang liar dan keras memusnahkan orang-orang yang menyerang di depan seperti sedang memotong gandum. Beberapa ahli di belakang juga akhirnya menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Oleh karena itu, lautan orang yang awalnya maju ke depan segera berbalik dan melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Lautan tulang tampak sangat kacau pada saat itu. Bang! Karena ada jarak tertentu, badai spasial tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan pada kelompok Xiao Yan pada saat itu menyebar. Pada saat ini, pasangan itu akhirnya menghela nafas lega. Mata mereka menyapu tempat itu dan melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling di tanah dan berteriak dengan sedih. Darah segar berwarna merah cerah mewarnai sebagian besar lautan tulang putih yang pekat. Sungguh segel spasial yang menakutkan. Itu sebenarnya masih memiliki kekuatan ofensif yang menakutkan bahkan setelah bertahun-tahun. Ini memang layak menjadi sisa-sisa peninggalan elit Du Sheng. Ekspresi terkejut muncul di wajah kelompok dokter peri kecil ketika mereka melihat kekuatan destruktif yang diciptakan riak spasial ini. Ayo pergi, orang-orang ini terlalu cemas. Mereka layak untuk tidak beruntung. Xiao Yan tersenyum.
Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke lautan tulang. Pada saat yang sama, banyak ahli yang telah berhasil menghindari riak spasial sebelumnya juga menggerakkan tubuh mereka, berubah menjadi banyak sosok buram yang mengalir ke lautan tulang. Lautan tulang sangat luas. Hanya setelah kelompok Xiao Yan bergegas masuk, mereka menemukan bahwa ada puncak gunung yang menjulang tinggi seperti kontur besar yang samar-samar hadir di dalam lautan tulang. Melihat dari kejauhan, seolah-olah ada binatang buas purba yang merayap di bawah lautan tulang, menyebabkan hati seseorang merasa terkejut. Kecepatan terbang kelompok Xiao Yan tanpa sadar sangat melambat saat melihat kontur besar. Dari badai spasial sebelumnya, mereka mengerti bahwa tempat ini bukanlah tempat yang bersahabat. Jika mereka tidak berhati-hati, mungkin saja mereka kehilangan nyawa di tempat ini. Mengikuti pendekatan bertahap mereka, kabut putih yang tergantung di lautan tulang juga secara bertahap menjadi lebih tipis. Benda besar itu juga akhirnya muncul di depan pandangan kelompok Xiao Yan. Itu adalah aula yang besar. Itu adalah aula besar 10.000 kaki yang tampak seperti gunung kecil. Dibandingkan dengan aula besar semacam ini, aula cabang aula jiwa yang dilihat Xiao yang terakhir kali menjadi sangat kecil. Perasaan kecil tiba-tiba akan terbentuk ketika seseorang melihat benda besar yang berdiri di tempat ini. Aula besar itu berwarna merah cerah. Melihat dari kejauhan, itu tampak seolah-olah nyala api naik darinya, tampak sangat mencolok di tengah lautan tulang putih yang padat ini. Para ahli di sekitarnya juga sama-sama linglung karena luasnya aula besar berwarna merah cerah ini. Lama kemudian sebelum mereka pulih, mereka saling memandang dan melihat beberapa ekspresi terguncang di mata satu sama lain. Itu memang layak menjadi tempat yang ditinggalkan oleh Do Sheng. Kemegahan ini memang cukup agung dan perkasa. Swos. Banyak sosok secara bertahap mengurangi kecepatan mereka sebelum berhenti 100 meter dari aula besar berwarna merah cerah. Aula besar tampak lebih besar ketika berdiri di tempat ini. Sekilas, bagian atas aula tampak mencapai awan. Tidak heran itu harus ditutup dengan segel spasial. Aula seluas itu akan menjadi keberadaan yang mencolok dimanapun ia ditempatkan. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat aula besar berwarna merah cerah ini. Dia memimpin semua orang untuk perlahan mendarat sejauh 100 meter. Elit Do Sheng dari zaman kuno itu benar-benar akan membangun sisa-sisa yang begitu besar. Sepertinya dia memiliki fondasi yang cukup kaya. Sepertinya perjalanan ini tidak akan sia-sia. Pada saat ini, banyak ahli di luar aula besar merah terang terus berdatangan. Namun, tidak ada yang memilih untuk memimpin dalam melangkah ke radius 100 meter. Mereka yang bisa sampai di tempat ini adalah semua orang dari golongan besar atau yang memiliki kemampuan hebat. Secara alami, tidak ada yang cukup bodoh untuk menjadi orang yang memimpin kawanan saat ini. Karena orang-orang ini tidak cemas, Xiao yang secara alami tidak cemas. Kemungkinan hanya orang bodoh yang percaya bahwa harta karun yang begitu kaya tidak memiliki tindakan pertahanan apapun. Sementara Xiao Yan menyilangkan lengannya di dada dan menunggu dengan tenang, dia tiba-tiba merasakan sepasang mata sedingin es ditembakkan. Alisnya segera terangkat. Dia mengalihkan pandangannya dan segera memfokuskannya pada asal mata sedingin es itu. Pemilik mata sedingin es itu adalah seorang wanita dengan pakaian warna-warni. Sikap mulianya membuatnya sedemikian rupa sehingga tidak ada orang biasa yang berani menatapnya secara langsung. Rambut bentuk phoenix-nya juga menambahkan beberapa kebangsawanan pada sikapnya. Feng King Er. Jari-jari Xiao yang tidak bisa menahan diri untuk tidak saling bergesekan saat melihat wajah yang dikenalnya ini. Tidak disangka dia bisa melihatnya di tempat ini. Cukup banyak orang berkerumun di samping Feng King Er. Orang-orang dari Wind Lightning Pavilion ada di antara mereka. Pada saat ini, kelompok orang ini telah dengan jelas menemukan kelompok Xiao Yan.
ekspresi dingin yang pekat melintas di mata mereka. Mata Xiao Yan menyapu sekelompok orang ini. Setelah itu, mereka berhenti di samping Feng Qing'er. Ada seorang pria berambut putih jangkung mengenakan pakaian cerah di tempat itu. Pria itu berusia sekitar 30 tahun atau lebih. Namun, usia seperti ini tidak diragukan lagi masih muda untuk suku Heaven Demon Phoenix. Pria berambut putih ini sangat tampan. Wajahnya yang tersenyum membuatnya tampak seperti orang yang diberkati. Sekilas, bisa dikatakan bahwa dia bukan orang biasa. Qing'er, apakah itu orang yang kamu katakan memiliki esensi darah iblis Phoenix? Pada saat ini, pria berambut putih itu juga melirik Xiao Yan dan tertawa dengan suara samar. Iya. Namun, tidak terduga bahwa setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, dia benar-benar telah mencapai kelas Douzun. Feng Qing'er mengertakkan gigi peraknya dan berbicara dengan enggan. Keke, Douzun Hu, setelah ini, Anda juga akan dapat menerima warisan dari suku. Pada saat itu, bukan tidak mungkin untuk melakukan terobosan ke kelas Douzun. Pria berambut putih itu tersenyum tipis dan berbisik, adapun Xiao Yan itu, serahkan saja padaku. Terlepas dari apakah dia memiliki darah esensi Phoenix Iblis, kami akan tahu jika kami membawanya kembali untuk pemeriksaan. Bahkan jika dia sudah menelan darah esensi, kita juga akan memiliki cara untuk memperbaikinya dari dalam darahnya. Feng Qing'er mengangguk sedikit. Meskipun Xiao yang telah maju ke kelas Douzun, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap orang di sampingnya. Yang terakhir telah menerima warisan lebih awal darinya dan sangat akrab dalam menggunakan kekuatan yang diwarisi. Dia bisa berada di peringkat 10 besar bahkan di antara semua generasi muda dalam suku Heaven Demon Phoenix. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan Xiao Yan. Ada jalan menuju surga yang kau tolak. Sebaliknya, Anda harus memilih untuk menerobos masuk ke neraka, yang tidak memiliki jalan masuk. Jika Anda tetap tinggal di Central Plains, saya mungkin tidak dapat melakukan apapun kepada Anda. Namun, Anda telah menyerahkan diri Anda di sini. Dalam hal ini, jangan salahkan kehilangan ini karena menerimanya. Kilatan dingin melintas di mata cantik Feng Qing'er saat dia tertawa dingin di dalam hatinya. Di hadapan tatapan sedingin es yang dilontarkan Feng Qing'er, Xiao Yan hanya meliriknya sebelum menarik matanya. Dia bisa merasakan niat membunuh pria berambut putih itu ke arahnya. Xiao Yan hanya sedikit terkejut saat yang terakhir mencapai kekuatan Douzun pada usia seperti itu. Heaven Demon Phoenix bukanlah magical beast biasa. Memiliki garis keturunan Phoenix surga kuno, mereka juga memiliki banyak cara untuk meningkatkan kekuatan anggota suku mereka. Secara keseluruhan, bagaimanapun, jenis kekuatan yang diperoleh dengan mengandalkan warisan mereka, pada akhirnya memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan kekuatannya yang diperoleh dari pelatihan. Perbedaan semacam ini tidak terlihat jelas ketika seseorang melihat ke permukaan. Namun, beberapa petunjuk akan terungkap ketika seseorang bertengkar dengan orang lain. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia pada dasarnya memiliki kepercayaan diri untuk menang ketika bertemu siapapun dari generasi muda selama itu bukan eksistensi abnormal yang khusus. Saat itu, kasusnya dengan Yi Chen. Saat ini, hal yang sama terjadi pada pemuda berambut putih ini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya dari Feng Qing'er. Dia melihat sekelilingnya dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit menarik. Ini karena dia sebenarnya telah menemukan cukup banyak wajah yang familiar dari berbagai golongan besar yang datang dari segala arah. Selain itu, ada cukup banyak di antara mereka yang memiliki permusuhan besar dengan Xiao Yan. Paviliun Petir Angin, suku Phoenix Iblis Surga, Lembah Sungai Es, Sekte Xuan yang mendalam. Mata Xiao Yan menyapu faksi-faksi ini dengan permusuhan terhadapnya. Dalam sekejap, dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kali ini,
dia benar-benar memasuki sarang serigala. Silahkan pergi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.